Teknologi, Bapak Aris Junaidi, para Ketua Supokja, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ada Ketua Supokja Kampus Mengajar, Bapak Wagiran, Ketua Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Bapak Andi Ilham Mahmud, Ketua Supokja Magang dan Studi Independen Bersertifikat, ada Mas Nur Hadi. Setelah itu ada Ketua Supokja Indonesian International Student Mobility Awards, ada Bapak Junaidi. Koordinator Pemuda Pelajar Merdeka, ini ada Mas Rizal Maula, dan juga Bapak Ibu pimpinan universitas serta Bapak Ibu dosen, dan seluruh adik-adik mahasiswa di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke. Nah, program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM di perguruan tinggi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia akan memberikan keleluasaan dan mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kompetensinya. Dengan mengikuti pembelajaran 1 sampai dengan 3 semester sesuai minat di luar program studi dan atau perguruan tinggi di mana dia sedang mengikuti pembelajaran, guna memperkuat dan memperluas cakupan kompetensinya. Wawasan yang luas serta pengetahuan yang tak ayal menyumbang peran yang cukup signifikan bagi kemajuan bangsa, terlebih mengingat bahwa mahasiswa harus menjadi cikal bakal yang akan dilimpahi kepemimpinan sepenuhnya. Dengan demikian, hal tersebut memberikan gambaran mengenai keharusan seorang mahasiswa untuk memiliki mental kuat, disertai dengan rasa empati yang dalam, berkeinginan untuk berbagi keilmuan, dan siap dalam menapaki kemajuan di kancah internasional. Tentunya hal tersebut menjadi modal berharga untuk mahasiswa nantinya dalam menapak jenjang karir dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, serta pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Nah, baik, sebelum kita memulai acara hari ini, pertama-tama kita akan bersama mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh panitia. Silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara berikutnya. Sebelum kita memulai acara di sore hari ini, kita persilahkan kepada Koordinator Pemuda Pelajar Merdeka, Mas Rizal Maula, untuk memberikan pengantar pada acara ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian, yang terhormat kepada Prof. Aris selaku Direktur Bilmawa Ditjen Dikti Kemendikbud, yang terhormat juga kepada Pak Ilham selaku Ketua Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka, juga
dari Pak Nur Hadi, Pak Junaidi maupun Pak Wagiran yang hari ini akan berbagi sharing ya, memotivasi adik-adik sekalian untuk bersama responsif terhadap apa yang lagi dibutuhkan ataupun sama-sama membangun negeri ini. Salah satunya nanti ada pertukaran mahasiswa merdeka. Di situ nggak hanya bertukar kampus saja, tetapi bertukar budaya seperti itu. Terus ada lagi program magang ya, program magang ini juga penting juga gitu yang biasanya kita teoritis di kampus. Nah, akhirnya nanti kita selama 1 sampai 2 semester bisa langsung ke dunia magang. Kemudian juga ada program ISMA yang udah ditutup ya, tapi harapannya tahun depan mungkin kuotanya juga bisa lebih banyak lagi seperti itu. ISMA itu pertukaran mahasiswa ke luar negeri seperti itu. Kalau tahun ini kan 1.000 gitu kan. Kemudian yang tidak kalah serunya lagi yaitu program kampus mengajar. Nah, kenapa tadi Indonesia Rayanya pakai Dikdasmen ya, Direktorat Jenderal Dikdasmen, karena di situ harapannya nih dari adik-adik sekalian, selain kita kuliah paling enggak ketika kita sudah dicerdaskan oleh perguruan tinggi, paling enggak kita bisa mengabdikan diri kepada pelosok negeri kita, terutama banyak sekali di pelosok negeri ini SD maupun SMP yang butuh gagasan kita, butuh pendampingan kita seperti itu. Nah, di program Kampus Merdeka ini memerdekakan kampus maupun mahasiswa untuk bisa belajar 1 semester di luar prodi, 2 semester di luar perguruan tinggi. Jadi jangan lewatkan terkait program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Sebenarnya ada 8, tapi tahun ini mungkin hanya ada 5 ya. Nah, oleh sebab itu terutama di kampus mengajar sekali lagi maupun magang, terus pertukaran mahasiswa merdeka, terus program yang lainnya lah gitu. Itu harapannya bisa ada di sekalian tangkap dengan baik, dan terutama pihak kampus semoga bisa dengan kerja kerasnya membantu adik-adik error dari sistemnya ataupun ada keluh kesah dari adik-adik salah data dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kalau misalnya adik-adik yang ingin bergabung di komunitas kami, di komunitas Merdeka Belajar, kami persilakan. Jadi nanti harapannya adik-adik bisa menginformasikan program Merdeka Belajar, dan mungkin adik-adik bisa sampai ke tingkat duta Merdeka Belajar Kampus Merdeka di masing-masing perguruan tingginya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal, ini sangat menginspirasi sekali buat teman-teman mahasiswa tentunya. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti, Bapak Aris Junaidi. Persilahkan kepada Prof. Aris. Silakan Prof. Terima kasih Mbak Elvira. Yang kami hormati Ketua Supokja, baik untuk kampus mengajar, Ketua Supokja untuk magang, studi independen bersertifikat, Ketua Supokja untuk pertukaran mahasiswa merdeka, dan juga untuk program ISMA. Nah, jadi terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Ini sudah mengawal program-program yang luar biasa ya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Ada Pak Wagiran, ada Pak Nur Hadi, ada Prof. Ilham, ada Pak Junaidi, dan juga terima kasih untuk Mas Rizal sebagai pengantar tadi. Dan juga Bapak Ibu dosen yang ikut di dalam webinar ini, dan lebih utama lagi ya seluruh mahasiswa Indonesia yang tetap semangat ya untuk ikut sosialisasi program ini yang jumlahnya saya lihat terus meningkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Bapak Ibu, tim, Ketua Supokja, adik-adik mahasiswa, para dosen yang saya hormati dan saya cintai. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini sudah genap 1,5 tahun ya, sejak di launching pertama kali. Dan luar biasa program-program inovasi yang sudah di launching, dan yang terakhir kemarin Bapak Jokowi bersama Mas Menteri yang juga ada Festival Kampus Merdeka. Jadi luar biasa. Dan juga yang episode yang ke-10 kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini Kemendikbudristek berkolaborasi dengan LPDP dan mengeluarkan program-program inovatif yang luar biasa untuk mahasiswa Indonesia ya. Kampus mengajar sebagai contoh ini sudah kita buka di angkatan kedua
kita akan merekrut 17.000 mahasiswa ya untuk kita tugaskan di SD 3.500 SD dan 375 SMP sebagai contoh. Program magang ya, ini yang studi independen bersertifikat, ini kita berkolaborasi dengan luar biasa industri ya, nanti Mas Nurhadi, dan juga pertukaran mahasiswa merdeka yang sebentar lagi juga akan 20.000 mahasiswa. Ya, ini saya kira sangat-sangat luar biasa ya program-programnya, belum yang ISMA. Dan juga 9 aktivitas yang lain yang di luar pendanaan LPDP juga berjalan. Semuanya serentak ya untuk tahun ini, untuk 9 aktivitas. Jadi luar biasa. Pesan kami ini sebelum nanti seluruh ketua Subpolja menyampaikan program-programnya, adik-adik mahasiswa mari kita bersama-sama. Tahun ini kita optimalkan, tahun ini kita manfaatkan program-program yang sudah didesain sedemikian rupa dengan pendanaan yang full. Jadi silakan untuk apply, dan nanti program-program ini juga akan berlanjut untuk tahun berikutnya. Jadi silakan mempersiapkan diri. Kalau nanti belum sempat tahun ini, tahun depan masih ada. Tapi kita dorong semuanya kuota yang ada agar dipenuhi. Ya, kalau yang tadi targetnya 17.000, mari kita penuhi 17.000. Kalau yang targetnya 20.000, mari 20.000. 1.000, ayo 1.000 yang ISMA. Ya, jadi mari silakan, bahwa keuntungannya Anda akan mendapatkan skill tambahan, baik hard skill maupun soft skill, pengakuan konversi mata kuliah, kredit earning yang Anda dapat, semuanya ini merupakan bagian proses pembelajaran, merupakan kredit yang full yang Anda dapat di dalam transkrip akademik. Silakan untuk bergabung dan silakan mengikuti webinar ini, sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh langsung dari Ketua sudah hadir. Demikian saya kira Elvira. Jadi mungkin dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, webinar sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara resmi dibuka. Silakan untuk mengikuti. Terima kasih seluruh Ketua Subpolja sebagai narasumber. Terima kasih Mbak Elvira, terima kasih Mas Risa. Baik, terima kasih Prof. Aris atas sambutan dan juga motivasi yang sangat menggairahkan sekali nih buat teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Nah, baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa sekalian, kita langsung masuk ke inti acara di hari ini, yaitu penyampaian atau pemaparan materi dari masing-masing Ketua Subpolja. Nah, saya yakin teman-teman di sini udah punya banyak pertanyaan, sudah ingin bertanya-tanya nantinya. Mari kita dengarkan dulu sebelumnya pemaparan dari para Ketua Subpolja. Sudah hadir bersama kita di sini ada Pak Wagiran, Mas Nurhadi, Pak Andi Ilham Mahmud, dan juga Pak Junaidi ya. Mungkin untuk yang pertama kita akan meminta kesediaan dari Ketua Subpolja Kampus Mengajar, Pak Wagiran. Selamat siang Pak Wagiran. Selamat siang Mbak Elvira. Selamat siang. Apa kabar Pak? Semuanya, adik-adik mahasiswa. Pak Wagiran ini posisi sedang di Jogja ya Pak ya? Iya Mbak. Oke, ini berarti buat teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian ini live dari Jogja ya. Oke, silahkan Pak Wagiran, kita kasih waktunya nggak lama-lama nih Pak, 10 menit saya rasa cukup ya Pak ya. Mohon maaf kalau nanti saya interupsi kalau misalnya Bapak kelewatan. Ya. Oke, silahkan Pak. Terima kasih Mbak Elvira ya. Baik, yang saya sama-sama kita hormati Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Prof. Aris Junaidi, Bapak Ibu, Bapak semuanya, Pak Nurhadi, Ketua Subpolja Magang dan Studi Independen, Prof. Ilham, Ketua Subpolja Pertukaran Mahasiswa, dan juga Pak Junaidi ya, Ketua Subpolja ISMA, Mas Rizal ya, selaku Koordinator Pemuda Pelajar Merdeka, dan juga Bapak Ibu dari kampus dan juga terutama adik-adik mahasiswa semuanya di Indonesia. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya mohon izin menyampaikan terkait dengan salah satu ya program Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ya, Kampus Merdeka untuk hak belajar 3 semester di luar prodi ya. Salah satunya adalah Kampus Mengajar ya. Jadi apa itu Kampus Mengajar? Nanti akan saya sampaikan singkat ya. Dan informasi saya kira juga sudah bisa diakses ya. Jadi di awal ini saya sampaikan bahwa
menjadi mahasiswa itu ya suatu hal yang istimewa ya, suatu sejarah tersendiri karena tidak semua lulusan SMA menjadi mahasiswa. Tapi menjadi mahasiswa yang menciptakan sejarah ini juga tentu menjadi peluang yang luar biasa ya. Jadi kampus mengajar ini sudah terlaksana dari tahun 2019 ya, 20.000 mahasiswa di tahun 2019 dan sekarang 13.621 ya, kakak-kakak saudara sudah menciptakan sejarah ini peduli terhadap kelangsungan pendidikan generasi ya berikutnya ya, ini dengan cara mengabdi di sekolah dasar ya yang terakreditasi C untuk memastikan pembelajaran di sekolah itu tetap berlangsung ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini ada di kampus mengajar angkatan 1 ya, ini telah selesai kemarin ya tanggal 25 Juni ini mengabdi di satuan pendidikan terutama di sekolah dasar. Nah, ini kembali ya kita membuka lagi kampus mengajar angkatan kedua ya, kampus mengajar angkatan kedua. Apa itu ya? Intinya tadi adalah kita membuka 20.000 mahasiswa yang nanti akan bersama-sama menengok ya di SD dan di SMP. Ya, dari semua program studi adik-adik bisa berkolaborasi di situ untuk bersama-sama ya membimbing adik-adik kita dan juga berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya. Dari nanti adik-adik dari semua program studi silahkan bisa ikut, ayo bersama-sama menciptakan sejarah ya. Saya izin menyampaikan beberapa slide ya, mungkin 5 menit ya. Pertama adik-adik semuanya bahwa apa yang dimaksud dengan kampus mengajar ini adalah bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hak pada adik-adik saudara mahasiswa untuk belajar di luar program studi ya dan nanti diakui. Nanti adik-adik semua dari program studi apapun ya, diberi kesempatan untuk bersama-sama memperkuat literasi dan numerasi di SD dan SMP. Ya, nanti saudara akan dibekali ya sehingga nanti saudara juga belajar ya, belajar di SD nanti berinteraksi ya, melatih kepemimpinan, kesabaran, kemudian problem solving dan sebagainya. Nanti akan bersama-sama dengan guru dan sekolah dalam melakukan inovasi. Apa kriterianya adik-adik semuanya? Kita buka ya kepada semua adik-adik mahasiswa S1 atau sarjana terapan juga ya, minimal berada di semester 5. Jadi yang saat ini di semester 4 silahkan boleh ikut ya, karena nanti di semester 5 pada semester gasal. IPK minimal 3, kemudian berasal dari semua program studi. Akreditasi prodinya ini B, dan kalau nanti punya prestasi dan pengalaman silahkan dimunculkan. Perguruan tingginya nanti prodinya B, dan semua perguruan tinggi di bawah Dijen Dikti, nanti adik-adik akan kita terjunkan di SD dan SMP di seluruh wilayah Indonesia, tetapi karena kondisi COVID ya, ini prioritasnya adalah nanti berada di dekat wilayah domisili, ya sehingga adik-adik mahasiswa akan tampil ya untuk peduli dengan kondisi masyarakat sekitar ya. Kemudian dosen juga nanti dosen perguruan tinggi yang nanti akan menjadi dosen pembimbing lapangan ya. Tugas adik-adik mahasiswa nanti adalah bersama-sama dengan Bapak Ibu guru membantu pelaksanaan pembelajaran literasi dan numerasi, adaptasi teknologi dan administrasi manajerial ya, termasuk nanti mensosialisasikan produk pembelajaran Kemdikbud, promosi profil pelajar Pancasila dan duta edukasi. Apa keuntungannya adik-adik semuanya? Keuntungannya jelas nanti akan mengembangkan kemampuan diri, kreativitas, leadership, ya, pengalaman real di lapangan, dan nanti adik-adik akan mendapatkan SKS 20, ya, dan juga pengalaman. Termasuk nanti ada bantuan uang saku dan juga bantuan untuk potongan UKT. Ya. 17.000 mahasiswa akan ditempatkan di 3.400 SD dan 3.000 mahasiswa ditempatkan di 375
SMP ya. Kesempatan yang sangat luas, silakan nanti dimanfaatkan. Pendaftaran ya adik-adik semuanya masih kita layani dari tanggal 15 Juni sampai 5 Juli. Ya, ayo kita bergabung, nanti akan ada seleksi, pembekalan, pemberangkatan ya. Kemudian penugasannya dari 2 Agustus sampai 17 Desember. Ya. Ayo kita bergabung di kampus mengajar. Kapan lagi mahasiswa akan menciptakan sejarah ya, sebagai mahasiswa yang peduli terhadap kelangsungan pembelajaran generasi berikutnya. Silahkan bergabung nanti ada di kampusmerdeka.kemdikbud.go.id Kampus Pengajar 2021 atau di Instagram @kampusmengajar ya. Baik, jadi ini adik-adik semuanya silahkan masih ada waktu bergabung. Silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan ya, ada kesulitan ya nanti di situ sudah ada live chat atau help desk ya yang nanti akan membimbing adik-adik semuanya. Jangan lupa diajak Bapak Ibu dosennya untuk menjadi dosen pembimbing lapangan ya. Jadi jangan daftar sendiri. Tadi juga Bapak Ibu dosen semangat daftar ya, tapi tadi sudah saya ingatkan jangan daftar sendiri Bapak Ibu. Mahasiswanya juga diajak ya. Dari Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur, silahkan bersama-sama ya. Kesempatan masih ada ya. Sini nanti saudara bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa ya. Dari kampus mengajar perintis, dari kampus mengajar angkatan 1 ya, ini banyak sekali inovasi-inovasi yang sudah dilakukan dan tercatat ya di benak adik-adik kita di sekolah tentang bagaimana adik-adik atau bagaimana kakak-kakak mahasiswa menjadi inspirasi bagi adik-adik di sekolah. Ayo bergabung di Kampus Mengajar Angkatan 2 tahun 2021 ya. Jangan ragu, kita tunggu. Makasih Mbak Elvira. Oke, terima kasih sekali Pak Wagiran atas masukannya dan juga ajakannya, juga informasinya yang sangat padat sekali. Saya yakin ini teman-teman semua sudah tidak sabar ingin bertanya, tapi kita pending dulu ya. Mohon maaf ini untuk teman-teman mahasiswa semua. Jadi dicatat dulu aja pertanyaannya apa yang mau ditanyakan, nanti ditujukannya ke siapa, ke Supokja yang mana, nanti akan kita tanyakan di sesi berikutnya setelah sesi pemaparan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Ketua Supokja Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Sudah ada Mas Nur Hadi di sini. Silahkan Mas Nur Hadi. Halo Mbak Elvira, terima Halo. kasih. Mas Pak Wagiran, saya di Ya, Jogja Pak. juga ini, Mbak. Oke, live dari Jogja juga ya. Iya, di Siap, Kota siap. Gede. Oke, Mas Nur Hadi, Oke. waktunya sama nih Mas, 10 menit. Ya. Nanti saya Oke. mohon maaf kalau misalnya saya Siap. interupsi ya. Siap. Oke, silahkan Mas. Oke, terima kasih Mbak Elvira dan Pak Wagiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Profesor Aris dan yang saya banggakan Ketua Pokja Mas Wawan dan inisiator dari acara ini juga ada Kang Ade, ada Kang Rizal Maula. Salam hormat ya, tanpa kalian acara ini nggak akan bisa terselenggara. Dan juga Mbak Elvira nih selaku MC yang wah suaranya sangat merdu sekali, dan juga para Bapak Ibu dosen yang dengan segala kesibukan kerendahan hatinya mau hadir, dan tentu yang paling saya sayangi para mahasiswa. Nah, izinkan saya selama 10 menit ke depan untuk menceritakan, menggambarkan apa itu magang dan studi independen bersertifikat. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Nah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, 10 tahun ya, saya diminta oleh Prof. Nizam, dekan terakhir di Fakultas Teknik, untuk menjadi ketua ataupun direktur pusat karir di Fakultas Teknik. Nah, selama 10 tahun itu pula, saya membayangkan, memimpikan, ada sebuah magang dan studi independen yang itu bisa menjadi hub atau penutup gap yang ada selama ini antara kualitas lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dari dunia industri. Maka ketika di Januari akhir saya ditawarin oleh Prof. Nizam, Pak Dirjen, dan staf khusus Mas Menteri untuk jadi ketua ini, tanpa berpikir panjang saya bilang, yes, Mbak Elvira. Gitu ya. Nggak perlu berpikir panjang. Kenapa? Karena program ini
saya meyakini bahwa inilah satu program yang nantinya bisa menutup gap nih antara kebutuhan industri dan kualitas perguruan tinggi. Nah, teman-teman semuanya, saya tahu di sini para mahasiswa setelah lulus pasti pengennya berwirausaha, kalau enggak jadi profesional atau studi lanjut. Nah, dengan ikut magang dan studi independen bersertifikat, bagi teman-teman yang mau langsung jadi profesional, punya potensi besar dari 150-an perusahaan untuk merekrut teman-teman semuanya. Bagi yang mau bisnis, banyak program magang maupun studi independen yang justru mengajarkan teman-teman semuanya untuk bagaimana menjadi startup. Dan kemudian yang mau studi lanjut, teman-teman dengan mengikuti magang dan studi independen bersertifikat, jadi lebih tajam nih, aku mau memperdalam ilmu yang mana. Nah, teman-teman semuanya, dengan teman-teman mengikuti magang dan studi independen bersertifikat, teman-teman akan meningkatkan skill, bisa survive, bahkan bisa unggul. Di tengah perubahan yang begitu sangat cepat, perubahan teknologi, sosiokultural, kemudian adanya isu lingkungan, ditambah pandemik. Nah, kondisi ini disebut VUCA, cuna gitu ya, perubahan yang begitu cepat, uncertain, membingungkan. Maka di tengah-tengah itu teman-teman semuanya, nggak bisa kalau kita hanya ada di kampus saja. Bisa sih, tapi kurang optimal. Maka program magang dan studi independen bersertifikat, saya yakini gitu ya, dan tim kita juga yakini, Mas Menteri meyakini, mudah-mudahan bisa mempercepat, mengakselerasi teman-teman semuanya untuk nanti lebih siap lagi, baik yang mau berkarir, berbisnis, atau studi lanjut. Nah, cuman kondisinya begini nih, Mbak Elvira dan para teman-teman mahasiswa. Magang yang ada di Indonesia umumnya, tantangan yang dirasakan oleh 1.000 lebih mahasiswa, waktu itu kami survei begitu dan kami validasi dalam sebuah workshop. Teman-teman yang udah merasakan magang nih, yang pernah magang, coba tulis di chat ya, bener atau bener banget nih. Biasanya kalau anak magang itu ya disuruh ngurusi bisnis as usual aja, administrasi, disuruh fotokopi dan bikin kopi. Rata-rata ya, nggak semua, kebanyakan. Dia tidak ada supervisi yang jelas, ya, baik dari perusahaannya. Jadi kayak bahasa Jawanya itu disuruh serabutan. Bener atau bener banget nih teman-teman semuanya. Nggak ada proses mentoring yang jelas di situ. Bahkan penempatannya nggak sesuai dengan passion, nggak sesuai dengan keinginan. Ini yang terjadi rata-rata di Indonesia. Waktunya nggak sesuai antara perkuliahan dengan program magang yang diinginkan oleh industri. Dan teman-teman merasa skillnya kurang, jadi nggak pede nih untuk masuk ke dunia profesional begitu. Dan tempatnya jauh itu karena nggak ada biaya untuk ke sana. Bener atau bener banget nih teman-teman semuanya yang pernah magang nih, coba aku mau lihat di chat deh. Wah bener banget, supervisinya kurang gitu ya, baik dari dosennya atau terlebih dari industri tempat di sana. Bener banget nih kata teman-teman di sini. Wow keren banget nih, terima kasih. Tapi teman-teman, perusahaan pun juga mengalami loh, bukan hanya teman-teman mahasiswa. Perusahaan merasa kontribusi teman-teman pemagang itu nggak optimal. Kenapa? Karena magangnya cuma 1, 2 bulan, 3 bulan. Gitu ya, nggak optimal di sana, 1 bulan 2 bulan baru belajar, udah ditarik, ya, dan merasakan bahwa perusahaan tuh skill dari mahasiswa kurang dan tidak berbasis proyeknya itu tidak rela perusahaan untuk menyerahkan proyeknya. Nah untuk itu di bulan Januari akhir ya sampai Februari pertengahan kami menyodorkan kepada Mas Menteri, Pak Dirjen, Bu Ses, Mas Wawan begitu ya untuk sebuah program magang yang berkualitas, di mana kami mendatangi perusahaan, bahkan Mas Menteri, Prof. Nizam, Bu Ses, Prof. Aris, itu juga langsung menawarkan ke perusahaan. Hai perusahaan, kami punya grant, kami punya bantuan, ya. Tapi tolong magangnya itu satu berbasis proyek yang real, dikerjakan secara berkolaborasi, didampingi oleh dedicated professional mentor, gitu ya. Jadi teman-teman selama 1 semester benar-benar mengerjakan proyek yang itu bukan simulasi atau role play. Tapi proyek yang benar-benar urgent, proyek yang benar-benar berdampak bagi industri. Nah, begitu juga didampingi dedicated professional mentor. Kalau magang 1:10, kalau studi independen 1:25. Dan pembelajarannya digaransi 20 SKS ditambah dapat sertifikat. Dan ditambah uang saku bagi teman-teman semuanya. Dan transport untuk 1 kali PP. Ya, untuk siapa? Untuk mahasiswa Indonesia di bawah Kemendikbudristek. Akreditasinya apa? Bebas apapun, karena seleksinya langsung oleh perusahaan, jadi bukan oleh kementerian atau oleh kampus. Gimana teman-teman semuanya, mau atau mau banget nih dengan program magang dan studi independen bersertifikat seperti ini nih? Udah real project, didampingi profesional mentor, nanti punya potensi untuk dikonversi 20 SKS, dan ada dikasih sertifikat, yang mana dengan dapat sertifikat itu bukan sertifikat webinar begitu ya, tapi sertifikat keahlian teman-teman semuanya. Dan dapat uang saku dan tiket transport PP.
Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang udah bergabung, ada sekitar 134 kalau teman-teman lihat dari 150-an, yang lain terus akan bergabung. Teman-teman bisa pantengin di situ, tolong tulis di chat nih perusahaan mana yang jadi inceran teman-teman. Mudah-mudahan dengan menulis di chat itu jadi doa ya bagi teman-teman semuanya. Silahkan nih teman-teman, saya kasih waktu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tulis di chat. Ya, mudah-mudahan diamini sama Prof. Aris dan para ketua Suppoja nih. Ada Pak Ilham, Pak Zunaidi, Pak Wagiran, dan teman-teman semuanya. Silahkan ditulis. Waduh, banyak banget nih Mbak Elvira yang nulis. Nah, teman-teman, ini salah satu contohnya nih dari Gojek nih. Contoh ya, ini Gojek nih misalnya. Jadi ini bagi Bapak Ibu dosen yang itu nanti di sana gimana ya, gitu ya. Saat ini ada proses rekrutmen terlebih dahulu, terus kemudian pasti berbasis project dan ada kompetisi. Jadi teman-teman nanti ada 100 mahasiswa yang diterima di Gojek, teman-teman akan dikasih project, kemudian dikompetisikan antar squad. Mereka menggunakan coaching dan mentoring, dan ada Coursera online-nya. Jadi mahasiswa nggak hanya mengerjakan project, tapi belajar juga. Dan dinilai Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu dosen jangan khawatir nanti penilaiannya seperti apa. Ya, mereka menggunakan assessment yang ketat, dan pasti kalau lolos dan bagus selama 1 semester akan dijadikan potensial junior talent yang ada di Gojek. Nah, ini selama 1 semester ya yang Gojek ya. Jadi ada onboarding dulu, teman-teman belajar pakai Coursera, kemudian mengerjakan project. Kemudian teman-teman ada pendampingan, harus menampilkan projectnya, dan seterusnya. Nah, ini sampai tanggal pagi tadi yang udah bergabung, para Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, 25.700 mahasiswa sudah bergabung. Ya, kurang lebih satu mahasiswa itu apply antara 4 sampai 5. Ya. Dan ini perusahaan-perusahaan yang paling banyak diminati. Ya, ini kuotanya nih. Jadi teman-teman kalau daftar di Lazada udah pasti nih saingannya segini nih. Gitu ya, teman-teman semuanya. Dan ini kampus-kampusnya nih. 12 besar kampus dari 884 kampus yang sudah bergabung. Nah, teman-teman ada nggak kampus yang ada di sini? Oke ya, siap ya. Ini mudah-mudahan nanti Mbak Elvira akan berkompetisi dulu dengan kampus-kampus ini, tapi mudah-mudahan nanti juga berkolaborasi ketika sudah jadi satu tim. Dan mudah-mudahan berkolaborasi juga dalam rumah tangga. Amin ya. Oke, dapat jodoh di sana. Oke. Kesuksesan adalah titik temu terindah antara peluang dan keberanian dan persiapan. Peluangnya udah banyak banget. Tinggal teman-teman berani nggak? Siap nggak? Gitu ya. Kalau peluang udah disediakan oleh Kemendikbudristek, didukung oleh Bapak Ibu dosen, tinggal teman-teman berani dan bersiap. Nah, oke ya. 1 menit terakhir dari saya, Mbak. Nah, teman-teman semuanya ada 5 langkah nih supaya teman-teman lebih siap. Yang pertama, daftarkan diri di Kampus Merdeka, ya. kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Yang kedua, mencari magang versi terbaikmu. Ya, nanti Bapak Ibu dosen jangan lupa besok Sabtu kita akan ada TOT begitu ya untuk 5 langkah ini. Yang ketiga, ikuti semua tahapan seleksi. Dan yang keempat, Bapak Ibu dosen, pilih satu tempat magang studi independen bersertifikat yang berdampak. Dan yang kelima, Bapak Ibu dan para mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk kaitan konversi 20 SKS. Nah, teman-teman bisa pakai worksheet ini untuk membantu memilih tempat magang, sehingga akan dapat magang versi terbaik. Dan teman-teman yang nanti dipilih lebih dari 1, misalnya dipilih 5 perusahaan gitu, teman-teman bisa cek pakai metode ini. Ini waktunya paling lambat tanggal 31 Juli, nanti perusahaan akan rekrutmen tanggal 7 Agustus, dan 23 Agustus sudah dilakukan onboarding. Learning as experience, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya dengan pengalaman magang, itu bisa menjadi pembelajaran teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ini Mas Nur Hadi, sangat menarik ya. Cukup-cukup membuka pikiran dan cara pandang saya dan juga teman-teman yang ada di sini terutama. Seperti tadi kita udah lihat juga teman-teman mahasiswa di sini sangat antusias ya untuk mengetikkan perusahaan mana yang mereka incer gitu loh dari sekarang. Tidak hanya itu, tadi seperti yang disampaikan juga oleh Mas Nur Hadi, bahwasannya magang ini juga bisa magang yang berhadiah. Siapa tahu bisa bertemu dengan jodohnya nanti di sana gitu ya. Oke, terima kasih Mas Nur Hadi. Selanjutnya langsung kita panggil saja Ketua Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka, ada Bapak Andi Ilham Mahmud. Silahkan Pak Ilham. Ini kalau nggak salah Pak Ilham ini live-nya ini dari Makassar ini. Monitor Pak Ilham. Ya, Waalaikumsalam, Mbak Elvira. Selamat sore, adik-adik semuanya. Sore. Silakan Pak Ilham, waktunya sama 10 menit. Nah, jadi kalau untuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini saat ini juga pendaftaran masih dibuka ya Pak ya? Ya. Mungkin mahasiswa juga banyak yang bertanya-tanya ini Pak Ilham. Silakan ya. Pak.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Prof. Aris Junaidi, yang terhormat Ketua Pokja Kampus Merdeka Merdeka Pelajar, Pak Wawan Setiawan, Kang Ade selaku penyelenggara dan Mas Rizal acara ini, serta kolega saya 4 orang ini, Pak Wagiran, Pak Junaidi, Pak Nur Hadi, dan saya sendiri ya sebagai Ketua Supokja Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Adik-adik sekalian, saya yakin sudah mulai bingung ini. Dari 2 pembicara sebelumnya, wah ini saya mau kemana ini pilihannya ini, karena semuanya sangat menarik. Tapi ini lebih menarik lagi nih, adalah pertukaran mahasiswa merdeka. Artinya, adik-adik akan diminta untuk bertukar tempat dengan mahasiswa dari kampus lain. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka atau pertukaran mahasiswa biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan student exchange, itu banyak sekali dilakukan antar perguruan tinggi di Indonesia dengan luar negeri. Ya, maksudnya adalah agar supaya kita mempelajari budaya-budaya yang ada di luar negeri itu. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kebudayaan, keanekaragaman, kebineka tunggalikan itu di Indonesia masalah jauh lebih menarik dan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain di penjuru dunia. Kita memiliki ada ratusan bahkan ribuan budaya yang berbeda. Keragaman budaya, keragaman agama, keragaman sosiokultural itu adalah merupakan penunjang untuk kita sukses dalam karier di masa depan. Nah, pertukaran mahasiswa merdeka ini, adik-adik sekalian, adalah program yang mempertukarkan adik-adik dari kampus di mana Anda belajar hari ini akan berpindah selama 1 semester di salah satu kampus di perguruan tinggi di Indonesia selama 1 semester dan akan mendapatkan pengakuan kredit sebanyak 20 SKS, ya, seperti dengan program-program lainnya. Di samping itu, Anda juga akan mendapatkan bantuan insentif tertentu untuk mensukseskan program ini. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, dan ini adalah merupakan peluang terbesar bagi Anda untuk menjadi calon pemimpin bangsa yang berintegritas, yang memahami seluk-beluk daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Adik-adik sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan 2-3 slide ya untuk kita simak pada acara ini. Jadi saya tidak akan menjelaskan apa itu program pertukaran mahasiswa merdeka secara detail karena itu sudah kita lakukan ya berkali-kali sosialisasi dengan adik-adik, dan adik-adik juga bisa mempelajarinya di website MBKM. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah bagaimana cara Anda untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Adik-adik sekalian, ada 3 skema yang kami tawarkan kepada adik-adik. Skema pertama bahwa adik bisa mengambil 20 SKS mata kuliah yang ditempuh seluruhnya di PT nanti di mana Anda berkunjung atau disebut dengan PT penerima. Dan seluruh 20 SKS itu akan diikuti di PT penerima itu secara luring sebagaimana mahasiswa di PT yang Anda tuju itu. Jadi Anda akan bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa dari PT penerima itu dari berbagai kelas dan satu sama lainnya berinteraksi untuk mengikuti perkuliahan. Itu skema pertama. Dan skema kedua, ini Anda bisa memilih 20 SKS mata kuliah yang ditempuh di misalnya 10 SKS Anda tempuh secara luring atau tatap muka di PT yang Anda tuju. Tetapi karena masih ada mata kuliah di perguruan tinggi Anda yang tidak bisa Anda lewatkan, maka boleh tetap mengikuti 10 SKS lagi di perguruan tinggi asal Anda, tetapi dilaksanakan secara daring. Ya. Jadi itu adalah skema yang kedua. Dan skema yang ketiga, ini yang menarik, adik-adik sekalian, ini ada 20 SKS yang Anda bisa tempuh, 10 SKS mata kuliah ditempuh di perguruan tinggi yang Anda tuju atau penerima secara luring, tetapi 10 SKS sisanya Anda bisa pilih dari ratusan perguruan tinggi yang terlibat di dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Artinya, dalam 1 semester Anda bisa berkuliah
di 3 atau 4 kampus sekaligus dan mendapatkan 20 SKS mata kuliah yang Anda tuju. Nah, cara memilihnya, adik-adik sekalian, tentu kami tidak akan bisa memberikan keleluasaan untuk memilih kampus-kampus, tapi Anda secara merdeka untuk bisa memilih mata kuliah dari 380 sekian kampus di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Yang 8.000 mata kuliahnya nanti akan disajikan di dalam website itu. Silahkan pilih mata kuliah mana yang Anda sukai. Mata kuliah mana yang bisa memperkuat kompetensi Anda. Mata kuliah mana yang bisa memperluas kompetensi Anda. Silahkan pilih. Ya. Nah, yang kedua, Anda akan diwajibkan untuk memilih salah satu domisili pulau. Nah, jadi kalau Anda misalnya sudah berada di Kalimantan, maka Anda tidak akan diperkenankan untuk memilih kampus yang ada di Pulau Kalimantan. Tetapi nanti Anda akan berhak untuk memilih 1, 2, atau 3 pulau lainnya, apakah itu Sumatera, apakah itu Sulawesi, apakah itu Jawa, atau Maluku dan Papua. Ya, silahkan dipilih. Dan Anda akan nanti secara sistem akan ditempatkan di pulau mana dan di perguruan tinggi mana. Nah, kalau Anda ingin bermimpi mengikuti program ini, mungkin seperti dengan Pak Nur Hadi tadi, Anda boleh tuliskan di chat ini, kampus mana yang Anda idam-idamkan untuk dituju ya. Ya, silahkan ditulis, saya mau ke sini, nanti akan kita lihat sampai di mana minat mahasiswa untuk menuju ke satu tempat atau memilih kampus yang itu. Berikut, bagaimana cara mendaftarkan diri? Nah, adik-adik sekalian, kami mohon maaf, pendaftaran untuk program ini sebetulnya sudah ditutup ya. Kita mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juni. Namun demikian, karena permintaan yang begitu besar dan peluang masih ada untuk diterima, kami perpanjang sampai dengan tanggal 2 Juli 2021. Pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi adik-adik yang belum sempat mendaftar, ini masih ada waktu 3 hari ke depan. Silakan mengunjungi website atau microsite pertukaran mahasiswa merdeka melalui kampusmerdeka.kemdikbud.go.id dan seterusnya. Maka Anda akan masuk di dalam pendaftaran itu. Tapi jangan lupa, jangan asal mendaftar, tapi jangan lupa untuk berkoordinasi dengan program studi Anda atau PIC dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka di tempat Anda. Kemudian mengakses akun pendaftaran, memilih mata kuliah yang ditawarkan, sudah ada 8.000 mata kuliah yang kita tawarkan, dan unggah dokumen persetujuan PT pengirim, lalu akses informasi seterusnya, dan yang paling penting, satu hal, adik-adik sekalian, di samping mengikuti perkuliahan, sebanyak 18 SKS, di dalamnya ada 2 SKS, yaitu kegiatan yang disebut dengan kegiatan modul Nusantara. Adik-adik akan mengikuti 4 kegiatan di setiap hari Sabtu dan Minggu. Yaitu yang pertama adalah kegiatan kebinekaan. Anda akan diajak oleh perguruan tinggi yang menerima Anda untuk berkunjung ke berbagai macam tempat ya, yang mungkin tidak ada di tempat Anda untuk melihat kebinekaan. Kemudian acara berikutnya mungkin Anda akan diajak untuk melakukan inspirasi, mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah itu untuk menyerap aspirasinya dan berdiskusi ya untuk apa yang menyebabkan mereka berhasil. Kemudian kegiatan ketiga adalah Anda dapat membuat renungan ya melalui kegiatan refleksi ya, merefleksikan apa yang Anda peroleh, dan yang terakhir adalah kegiatan kontribusi sosial, yaitu menyumbangkan pikiran Anda kepada daerah yang Anda tuju, kira-kira apa yang terbaik yang bisa sumbangkan di tempat tujuan Anda itu. Nah, adik-adik sekalian, karena pendaftaran akan ditutup pada tanggal 2 Juli sebentar, saya akan melaporkan perkembangan pendaftaran Pertukaran Mahasiswa Merdeka per hari ini. Yang pertama, pendaftaran PD perguruan tinggi sudah ditutup tanggal 28 Mei 2021, di mana jumlah perguruan tinggi yang terlibat di dalam program ini sebanyak 353 perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS. Yang kedua, pendaftaran mata kuliah pembelajaran juga sudah tutup tanggal 28 Mei, artinya dosen sudah selesai mendaftar tanggal 28 Mei, dan terdaftar sebanyak kurang lebih 8.000 lebih dari 8.000 mata kuliah yang adik-adik bisa pilih. Kemudian, nah ini yang menarik, pendaftaran mahasiswa akan ditutup tanggal 27 Juni, namun diperpanjang sampai dengan 2 Juli 2021, dan hari ini
sudah terdaftar, hari Minggu kemarin terdaftar sebanyak 21.000 dan hari ini sudah 23.400 ya. 23.400 mahasiswa terdaftar seperti yang dikatakan Prof. Aris Junaidi tadi. Dari situ akan kita ambil 20.000 untuk mengikuti program ini. Nah, apa yang Anda perlu persiapkan bagi yang sudah mendaftar? Pertama, satu, jangan lupa siapkan surat rekomendasi dari prodi tentang mata kuliah daring yang Anda pilih. Nah, jadi mata kuliah Anda pilih itu harus disetujui oleh ketua prodinya atau ketua penasihat akademiknya. Yang kedua, jangan lupa siapkan surat prestasi non-akademik. Nah, bagi mereka yang IPK-nya di bawah 2,75, yang di atas 2,75 tidak usah. Tapi yang di bawah 2,75 masih bisa ikut, tetapi menyertakan surat prestasi non-akademik atau sertifikat-sertifikat, baik itu tingkat nasional, internasional, maupun regional. Dan yang paling penting, karena ini masalah COVID-19, harus ada surat izin dari orang tua wali. Dan kalau nanti COVID-19 itu tidak bersahabat, sehingga tidak memungkinkan Anda untuk mengunjungi kampus itu, tetap program ini akan jalan, mungkin aksesnya hanya yang berbeda, satunya Anda ada langsung secara fisik, dan yang jalan atau opsi keduanya, Anda tetap mengikuti program ini, tetapi mungkin melalui aplikasi-aplikasi tertentu secara daring. Yang keempat, jangan lupa menyertakan surat pernyataan integritas dan kesediaan ditempatkan di PT manapun. Nah, nanti sistem akan menempatkan Anda di PT manapun, tetapi Anda boleh memilih, tetapi sistem yang menentukan. Yang kelima adalah ini nanti diupload pada hari-hari terakhir, yaitu keterangan sehat dari dokter maupun institusi kesehatan yang sah. Dan terakhir, secara opsional, silahkan di-upload transkrip nilai Anda untuk menunjukkan Anda berada sebagai mahasiswa berada di semester mana. Saya kira itu adalah sedikit pengantar. Sekali lagi, tinggal 3 hari, jangan lewatkan kesempatan ini, masih ada waktu untuk berkompetisi, dan insya Allah kalau Anda memang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Anda sukses mengikuti program yang sangat menarik ini. Demikian Mbak Elvira, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham yang sudah ikutan live di sore hari ini langsung dari Makassar. Sangat banyak informasinya yang sudah didapat juga teman-teman di sini. Pendaftaran masih dibuka tentu saja, dan tadi juga saya sudah melihat banyak juga yang sudah mengetikkan universitas tujuannya ya. Jadi banyak yang sudah berlomba-lomba juga ini, pengennya kemana nih? Apakah itu ada tujuan lain atau whatever it is? Ya, semoga aja saya percaya bahwasannya setiap kali kita melakukan perjalanan akan ada cerita dan juga pengalaman yang akan kita peroleh. Oke, last but not the least, kita masih ada satu program lagi setelah hadir di sini Ketua Supokja Indonesian International Student Mobility Awards, Bapak Junaidi. Pak Junaidi, saya monitor apakah sudah masuk? Siap, Mbak Fira. Oke, Pak Jun. Silakan Pak, waktunya sama, saya kasih 10 menit ya Pak ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Aris Junaidi, Direktur Belmawa, Mas Wawa, teman-teman saya, para Ketua Supokja, Mas Nuadi, Pak Andi, Pak Wagiran, dan Mas Rizal, Mbak Fira. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya, siapa yang bermimpi ingin ke luar negeri? Angkat tangan. Oh, enggak ada. Oh, banyak. Oke, baik. Jadi terima kasih atas angkat tangannya. Jadi saya izinkan saya dalam waktu beberapa menit menyampaikan program yang disebut sebagai Indonesian International Student Mobility Awards atau beasiswa mobilitas internasional mahasiswa Indonesia. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa beda program ini dengan program beasiswa yang lain? Nah, pertama, teman-teman mahasiswa ya, bedanya adalah program ini dikoordinir oleh Kemdikbudristek, dalam hal ini di Jendikti. Ya. Kedua, program ini memungkinkan
perguruan tinggi di Indonesia untuk mengirimkan mahasiswanya ke perguruan tinggi terkemuka di top di seluruh dunia. Jadi itu bedanya. Nah, yang ketiga tentu untuk adik-adik mahasiswa, pengalaman di luar negeri akan sangat mengubah hidup adik-adik sekalian karena memberikan kesempatan yang luar biasa untuk mengenal budaya lain, belajar di tempat yang berbeda dengan para profesor yang terkemuka di bidangnya. Nah, selanjutnya meskipun program ini sudah ditutup, sekarang dalam proses keberangkatan ke masing-masing negara tujuan, adik-adik mahasiswa masih dapat, insya Allah ya, akan mengikuti program ini untuk tahun depan dengan persiapan yang lebih baik. Jadi siapa nih yang boleh ikut? Yang boleh ikut adalah tentunya mereka yang sudah berada di semester 4 sampai 7. Untuk adik-adik mahasiswa yang baru masuk kampus, mohon maaf belum boleh ya, karena masih menyesuaikan diri dulu dengan Bapak Ibu dosen di tempat masing-masing. Setelah tahun kedua, boleh mulai mempersiapkan diri untuk mengambil mata kuliah pilihan di perguruan tinggi terkemuka di seluruh dunia. Tahun ini dan tahun depan kita sudah bekerja sama dengan 73 perguruan tinggi top dunia di 31 negara. Jadi nanti adik-adik bisa memilih perguruan tinggi mana yang ada di berbagai dunia. Sebagai contoh, adik-adik di Amerika dapat memilih misalnya University California Davis, Boston University, atau di Kanada bisa University of British Columbia. Boleh ke Inggris misalnya ya, bisa pergi ke University College London, dan banyak universitas-universitas lain. Di Korea juga ada Korea University, Yonsei University, semua universitas-universitas yang sangat hebat-hebat dapat menjadi tempat belajar adik-adik sekalian jika mengikuti program ini. Nah, persyaratan yang lain tentunya adik-adik harus dapat rekomendasi dari perguruan tinggi adik-adik masing-masing, ya. Kemudian tentu ini yang penting nih, IPK harus bagus ya. IPK-nya minimal 3,0. Selain itu bahasa Inggrisnya juga harus mulai disiapkan, dilatih ya. Jadi masih ada 1 tahun nih untuk tahun depan. Adik-adik bisa menyiapkan bahasa Inggrisnya. Nanti bisa ikut tes ya, ini yang berlaku internasional ya, seperti IELTS, TOEFL dan seterusnya. Nah, setelah itu adik-adik mungkin bertanya ya, wah nanti di sana tinggalnya bagaimana? Ya, ini pandemi nih, bagaimana tinggal di sana ya? Kita harus karantina dan lain-lain. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus daftar dulu ke perguruan tinggi di sana? Nah, jawabannya adik-adik sekalian, semua biaya, hampir semua ya, itu ditanggung oleh beasiswa ini. Jadi beasiswa ini menanggung semua uang kuliah, akomodasi, transportasi ya, tiket pesawat pulang pergi, kemudian PCR test, karantina, dan juga biaya hidup bulanan adik-adik sekalian. Dan yang terpenting kita sudah berkoordinasi dengan perguruan tinggi di sana untuk menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan sehingga adik-adik bisa tinggal datang ke sana dan mengikuti perkuliahan. Nah, terakhir adik-adik sekalian, tentunya ada pertanyaan cara mendaftarnya bagaimana. Nah, tentu bisa ke IG atau ke website MBKM atau Kampus Merdeka atau ke microsite-nya ISMA untuk bertanya lebih lanjut. Jadi adik-adik siapkan diri, wujudkan mimpi untuk belajar di universitas terkemuka di dunia dengan persiapan yang baik, dengan semangat, insya Allah tahun depan bisa ikutan.
Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jun informasinya. Buat teman-teman mahasiswa masih ada waktu 1 tahun ke depan ya untuk mempersiapkan untuk mengikuti program Indonesian International Student Mobility Awards ini. Dan tentunya kalau misalnya kitanya juga mau keluar negeri, persiapannya pastinya juga lebih ketat lagi ya. Nah, jadi waktunya masih panjang, masih bisa mempersiapkan dan mudah-mudahan nanti bisa ikut dan bisa lulus di tahun berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, di sini saya sudah menerima banyak sekali pertanyaan nih, tidak hanya dari teman-teman mahasiswa tapi juga ada dari Bapak Ibu dosen. Kalau boleh saya rangkum, mungkin saya cek dulu apakah Prof. Aris masih ada di sini. Oke, Prof. Aris masih ada. Saya langsung aja, saya mungkin ingin bertanya langsung ke Prof. Aris nih, Prof. Sebelum ke Bapak-Bapak narasumber. Karena saya yakin Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa di sini butuh kejelasan nih dari Prof. Aris nih. Jadi terkait program keempat program yang ada saat ini, Prof. Bagaimana mahasiswa nantinya bisa mendapatkan bisa mendapatkan kesesuaian atas konversi yang akan mereka terima dari program yang akan mereka ikuti nanti. Apakah ini benar-benar pasti atau bagaimana, Prof? Karena sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan besar, masih menjadi tanda tanya besar. Apakah kalau misalnya ikut program ini, yakin nggak sih memang benar-benar bisa dikonversi? Atau apalagi kalau misalnya programnya program yang keluar negeri? Karena kan untuk program yang keluar negeri itu kurikulumnya juga sudah berbeda sama sekali dan jam belajarnya juga cukup berbeda. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan kepastian bahwasannya saat kita mengikuti program ini itu nanti pasti akan mendapatkan persetujuan atau konversi dari Kemdikbud. Silakan Prof. Aris. Ini banyak yang menunggu ini, Prof. Prof. Aris, monitor apakah masih di room kita? Baik, kalau begitu langsung saya lemparkan pertanyaan yang sama kepada semua ketua Supokja. Saya minta yang pertama dari Pak Wagiran. Silakan Pak Wagiran. Baik, makasih Mbak Elvira. Jadi ada beberapa pertanyaan ya, mungkin juga di chat dan sebagainya. Tadi terkait dengan apa Mbak Elvira? SKS ya? Iya. Ya, baik, jadi mahasiswa ini program kampus mengajar ini atau juga program yang lain ya di kampus Merdeka ini memberikan penghargaan ya atas perjuangan jeripaya dari adik-adik mahasiswa ini sebesar 20 SKS ya. 20 SKS itu nanti akan dirinci apa saja yang adik-adik dapatkan dari masing-masing program ya. Nah, nanti akan diwujudkan dalam sertifikat dan juga nanti ada di sistem pembelajaran ya, ada di aplikasi MBKM dan Spada. Jadi bisa dirunut nanti. Kemudian ini nanti akan menjadi bahan bagi kampus untuk mengakui ya. Mengakuinya bagaimana? Jadi mengakuinya nanti bisa satu namanya konversi. Konversi itu artinya ada mata kuliah yang nantinya tidak perlu ditempuh karena adik-adik sudah mengikuti program ini. Tapi ada juga yang sifatnya tambahan mata kuliah ya. Jadi sebagian dikonversi, mungkin juga ada yang menjadi tambahan mata kuliah. Tapi ada juga nanti yang misalnya adik-adik semester akhir misalnya ya, mata kuliah semua sudah ditempuh, lalu ditambahkan juga jumlahnya sudah relatif banyak, bisa jadi ini nanti menjadi catatan prestasi yang nanti dituangkan dalam surat keterangan pendamping ijazah. Ya. Jadi tidak usah khawatir ya, pengakuan 10 SKS itu sangat mudah nanti di kampus sudah mempunyai mekanisme ya, sambil nanti kampus menyesuaikan kurikulumnya. Ya. Kira-kira gitu ya, nanti terkait dengan SKS gitu ya. Lalu apalagi Mbak Vira?
Sejauh ini masih tentang itu, Pak, masih tentang Oke. pengakuan. Iya, oke. Saya beralih ke Pak Junaidi. Pak Jun, ini terkait dengan yang luar negeri nih, Pak. Bagaimana, Pak, tentang konversi mata kuliahnya, Pak? Baik, makasih Mbak Vira. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, nanti di perguruan tinggi host university di luar negeri, adik-adik mahasiswa akan memilih sekitar 3 sampai 4 mata kuliah ya, yang berbeda-beda tentunya kredit sesuai dengan negara masing-masing. Namun semua mata kuliah itu rata-rata lebih dari 16 jam sehingga dapat dikonversi sesuai dengan di prodi atau di kampus masing-masing dihargai 20 SKS sesuai Capman yang sudah ada. Gitu Mbak Vira. Oke, baik. Berarti memang semuanya cukup aman ya, Bapak-Bapak sekalian ya, untuk semua program ya. Memang sudah mendapatkan kepastian bahwasannya itu akan diakui sebanyak 20 SKS. Tapi itu maksimum 20 SKS ya Pak ya, benar ya? Karena ada juga nih teman-teman mahasiswa itu yang tanya kalau misalnya saya ambilnya lebih dari 20 SKS, misalnya 24 SKS, apakah bisa diakui juga atau hanya 20 SKS saja yang diakui? Seperti itu. Mungkin Pak Ilham ingin menambahkan, silakan Pak Ilham. Ya, baik, terima kasih Mbak Elvira. Saya tambahkan sedikit ya. Yang pertama tadi Pak Junaidi menyatakan bahwa sudah ada payung hukum mengenai konversi ini, yaitu Capman nomor 25 tahun 2021. Jadi adik-adik tidak usah khawatir karena itu secara undang-undang mata kuliah yang Anda ambil di program 4 program ini terjamin SKS-nya 20 SKS. Nah, yang saya tadi baca banyak di chat itu adalah bagaimana mata kuliah yang saya ambil di perguruan tinggi itu dimasukkan di dalam siakat perguruan tinggi saya. Kalau perguruan tinggi saya misalnya kurikulumnya berbeda. Nah, itu silahkan masing-masing perguruan tinggi nanti akan melakukan konversi seperti yang dijelaskan Pak Wagira. Mata kuliah itu bisa dirubah, diganti nama dan sebagainya, tapi nilainya tetap. Bisa juga menjadi semacam mata kuliah, kalau kebetulan mata kuliah yang Anda ambil sudah lebih dari 144 SKS, bisa menjadi mata kuliah pendamping ijazah. Dan jika misalnya tidak bisa disetarakan dan sebagainya, maka di dalam siakat Anda 20 SKS ini juga bisa secara serta-merta dimasukkan ya oleh perguruan tinggi Anda sepanjang 20 SKS dalam bentuk kegiatan program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi tidak terurai di situ mata kuliahnya apa, tetapi sudah langsung program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar sebanyak 20 SKS untuk 1 semester. Itu bisa saja. Nah, terkait tadi yang 24, sesuai dengan peraturan dari Capman itu, apabila Anda mengikuti salah satu dari program ini, maka hak Anda hanya 20 SKS. Ya, jadi itu tidak bisa mengambil 24 SKS. Pertanyaannya, apakah 4 SKS-nya bisa saya ambil di perguruan tinggi asal saya? Oh, tidak bisa, karena itu nanti akan redundant ya. Bisa-bisa nanti Anda mengambil 10 di sana, 20 di situ, di sini bisa menjadi 30. Jadi mohon konsisten bahwa sekali Anda mengikuti salah satu dari program ini tahun ini, maka Anda akan mendapatkan 20 SKS. Itu tidak merugikan sekira ya, dengan 4 SKS itu, dengan pengalaman yang luar biasa yang Anda dapatkan dalam program ini. Sekira begitu Mbak Elvira. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang saya beralih ke Mas Nur Hadi nih Mas. Kalau misalnya dalam konteksnya magang dan studi independen, konversi mata kuliah ini seperti apa? Karena kan kalau yang kita lihat magang ini bisa dilihat mungkin hanya 1 mata kuliah, kerja praktek mungkin ya seperti itu lantas mengkonversikan yang 20 SKS itu gimana Mas? Oke, terima kasih Mbak Elvira. Ini jawaban dari Pak Wagiran, tadi Pak Andi dan Pak Junaidi sangat lengkap banget, dan saya menambahkan sedikit aja dari sudut pandang magang dan studi independen bersertifikat. Ini bagi Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa ya, khususnya untuk Bapak Ibu dosen. Kita udah sepakat bahwa ini pembahasan udah puluhan tahun yang lalu, bahwa terjadi gap, bener nggak? Antara perguruan tinggi dengan dunia industri. Ngomongin gap sebenarnya, apa sih yang gap itu di mana gitu kalau esensinya? Gap itu ada di mana? Ya kompetensinya sebenarnya dari lulusan dan apa yang dibutuhkan oleh industri. Itu kan gapnya sebenarnya. Nah, kalau di kampus namanya kompetensi itu munculnya dari silabus, kurikulum, mata kuliah,
praktikum sehingga menghasilkan kompetensi. Nah, sedangkan di industri itu ada yang namanya metrik kompetensi. Ya, mereka ada penilaian juga, ada learning outcome-nya, ada learning design-nya, ada learning path-nya, learning journey-nya gitu ya. Tapi bedanya kalau industri, kamu harus punya kompetensi ini karena untuk bersaing di pasaran. Jadi kalau nggak punya kompetensi ini, akhirnya dia rugi dalam bisnis gitu. Kalau di kampus, akhirnya dikonversi jadi nilai A, B, C begitu ya. Nah, itu sebenarnya esensinya di situ. Nah, kita sebenarnya mau mendekatkan antara metrik kompetensi yang ada di industri dengan silabus kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Kan sebenarnya gap itu di sini ini esensinya. Nah, saya coba akan share sedikit Bapak Ibu dosen yang saya hormati, dan tentu ya Bapak Ibu dosen sebenarnya seperti yang disampaikan Prof. Ilham tadi gitu ya, mudah untuk mengkonversi gitu. Nah, sebenarnya ini ada panduan nih di magang begitu ya. Misalnya nih kemarin sharing dengan Universitas Profesor Muhammadiyah Profesor Hamka gitu, UHAMKA. Nah, di sana ternyata ada ini Bapak Ibu semuanya. Ini Bank Syariah gitu. Nah, Bapak Ibu dosen yang misalnya nih dari ekonomi syariah gitu ya. Ini bisa dengan mudah nih melihat di sini nih. Apa sih yang ditawarkan oleh BSI di sini? Nah, BSI di sini Bapak Ibu bisa ngelihat. Begitu juga mahasiswa ya. Jadi lihat di sini. Oh, gambaran proyeknya kayak gini. Oh, ini adalah kompetensi yang mau dikembangkan. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya bisa dicek di sini. Syariah banking operation itu seperti apa sih? Bisa dicek lagi di sini. Oh, seperti ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, nanti di awal Agustus, mahasiswa yang diterima di Bank Syariah Indonesia ini akan dipertemukan dosen asal mahasiswa itu dengan Bank Syariahnya untuk berdiskusi berkaitan dengan ini. Ini ada metode penilaiannya, karena ini krusial banget untuk teman-teman yang akreditasi, apalagi akreditasi internasional ya. Cara nilainya gimana perusahaan? Perusahaan itu cara penilaiannya juga ketat loh teman-teman semuanya, jadi nggak asal nanti serabutan. Jadi kita udah siapkan sedemikian rupa. Ini contoh Bank Syariah Indonesia. Mungkin bagi teman-teman hukum, bisa dicari di sini. Nah, ini saya ngomongin yang linear dulu ya. Padahal pada kenyataannya dunia kerja itu nggak linear gitu. Kayak saya, walaupun punya usaha teknik engineering, tapi ternyata saya lebih suka nih bermain di bidang psikologi, SDM, begitu. Nah, misalnya Indosat, ini orang legal. Nah, ini kompetensi yang akan dia kembangkan di sini. Jadi teman-teman bisa melihat di sini. Wah, ini kalau menurut saya ini urgent banget nih Bapak Ibu yang dari hukum nih. Coba di sini nama proyeknya adalah Process Alignment and Improvement for Share Service. Share Service ini kompetensi yang luar biasa banget loh teman-teman semuanya. Mahal ini kompetensinya. Nah, ini dijadikan proyek untuk para mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dosen jadi melihat dengan mahasiswa ngerjain proyek ini kompetensi yang akan dikembangkan di Indosat misalnya. Contoh yang studi dependent. Contoh ini ya. Ini dari CIAS misalnya. Nah, di CIAS itu udah detail banget di sana. Ada rincian kegiatannya. Ya, di sana ada metode modul pembelajarannya. Bisa lebih diklik lagi. Agile development. Wah, ini benar-benar sedang dicari teman-teman semuanya. Agile development itu seperti apa? Diajarkan di sana. Sasaran pengembangannya, detail pembelajarannya. Lihat nih Bapak Ibu dosen. Jadi lebih clear di sini, Mbak, kalau mau Bapak Ibu semuanya tinggal mengkonversi. Terakhir, tadi pagi gitu ya, seharian ngobrol dengan teman-teman di Universitas Samratulangi, para kaprodi begitu, curhat, sharing begitu. Nah, Bapak Ibu dosen, beliau Bapak Ibu dosen dengan segala kerendahan hatinya membuat seperti ini, Mbak Elvira. Jadi mereka melihat proyek-proyek yang ada di kampus Merdeka itu dan kompetensi yang akan dikembangkan di sini. Nah, kemudian ada dosen pertanian begitu ya. Ada dosen komunikasi. Ini contoh ya. Kemudian dia membuat kayak gini, Bapak Ibu dosen. Nah, ini bagi mahasiswa juga penting ya nantinya ya. Tolong dicermati itu. Kalau kompetensi ini berarti kalau di mata kuliah dikonversi apa ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa juga bisa diskusi dengan Bapak Ibu dosennya. Nah, ini contoh nih tadi. Ya, kita ngobrol di situ, digital marketing. Ternyata kompetensi yang dikembangkan ini. Menurut Ibu itu, ternyata kompetensi seperti ini mata kuliahnya ada. Tinggal dicari padanan seperti yang disampaikan oleh Profesor Ilham tadi. Tapi ada catatannya di sini. Nah, catatan ini nanti bisa didiskusikan di awal Agustus dengan siapa? Dosen, karena kita akan fasilitasi. Nah, mahasiswa daftar dulu aja gitu ya, daftar dulu aja, karena daftar itu nanti yang nyeleksi adalah perusahaan. Nah, ini contoh-contohnya, Mbak. Nah, ini bisa nih pakai model-model kayak gini. Jadi Beraukul misalnya, bagi dosen pertanian. Oh, di Beraukul itu kawasan yang udah selesai tambang, mau ditanami pohon pisang misalnya, atau penyulingan minyak astari. Nah, kompetensinya apa di sini?
Nah, kemudian Bapak Ibu dosen bisa bikin nih konversi mata kuliahnya apa. Kemudian ada catatan. Catatan ini sesuatu yang harus dipertajam lagi ketika nanti ketemu dengan mitra industri. Nah, ini juga ya di Wilmar. Tadi Bapak Ibu dosen yang awalnya, wah magang itu kan cuman kayak gitu ya. Ternyata perusahaan udah mendesain sedemikian rupa, Mbak Elvira. Sehingga Bapak Ibu dosen dengan mencermati saja, ini proyeknya, kompetensi yang akan dikembangkan ini. Insya Allah dari panitia, dari Pokja Kampus Merdeka, udah mempersiapkan itu untuk membantu Bapak Ibu dosen untuk mengkonversi. Kurang lebih itu, Mbak Elvira, dari saya. Baik, sangat lengkap sekali nih penjelasannya nih, Mas Nur Hadi. Selanjutnya saya ingin kembali beralih ke Pak Wagiran. Ini sudah ada pertanyaan, Pak, dari Ica di Palembang, Pak. Beliau ingin menanyakan, tadi kan sempat Bapak menyinggung bahwasannya untuk yang saat ini kampus mengajar angkatan kedua ini akan ada sekolah pilihannya itu SD dan SMP. Gitu Pak ya. Nah ini bagaimana nih Pak? Apakah kita bisa memilih sendiri kita maunya mengajar di mana, di SD atau di SMP? Atau mungkin akan ada sistem juga yang memilih kita akan ditempatkan di mana? Atau mungkin ada persyaratan khusus misalnya kalau untuk yang semesternya masih di semester bawah akan dialihkannya ke sekolah dasar, tapi kalau misalnya yang sudah agak-agak di semester atas akan dialihkan ke SMP. Silakan Pak Wagiran. Baik, makasih Mbak Elvira. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi pertama, adik-adik, ini juga nanti ada yang lain pertanyaannya. Jadi untuk penempatan, ya ini agak berbeda dengan kampus mengajar angkatan pertama ya. Jadi adik-adik memilih 3, kemudian akan dipilihkan 1. Namun demikian, kemarin kan jumlah pilihannya menjadi banyak dan agak acak ya. Jadi ini untuk SD dan SMP, ini sudah kita plot ya. Jadi sekolah sudah kita beritahu, dinas sudah kita beritahu, sehingga nanti kalau adik-adik ke sana ini sudah lebih mudah ya, sudah diterima. Kemudian penempatannya nanti akan kita plotkan. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah plottingnya nanti ya sesuai dengan kita analisis ya dari karakteristik adik-adik semuanya, indeks prestasinya, pengalaman organisasinya, kemudian juga preferensi. Tadi termasuk tempat ya, ini kita upayakan ini masih berada di wilayah domisili sehingga ini bisa terjangkau. Kecuali ya bagi adik-adik yang memang ingin lintas ya, bisa lintas provinsi dan sebagainya. Nanti di pilihan di pendaftaran itu ada ya. Jadi ada yang nanti lebih ingin sesuai dengan domisili, lebih dekat dan terjangkau. Tapi ada yang ingin lintas provinsi juga di situ ada pilihannya. Ya, tentu nanti ongkos transport ini ditanggung. Kemudian juga tentu dengan protokol kesehatan yang ketat. Lalu bagaimana nanti ada yang bertanya dengan penginapan dan sebagainya. Nah, ini ditanggung dengan biaya akomodasi ya, adik-adik semuanya. Jadi kalau dulu yang kampus mengajar perintis itu cuma 700 per bulan ya. Jadi ini dinaikkan menjadi 1.200.000 per bulan ya. Sehingga ini untuk nanti juga biaya akomodasi gitu ya. Jadi ini yang terkait dengan penempatan ya. Jadi nanti yang penempatan juga tidak perlu khawatir. Termasuk tadi dari adik-adik dari semua prodi ya ini, jadi tidak hanya yang pendidikan, tapi non kependidikan sangat terbuka. Ya. Minimal semester 5 ya, jadi minimal ya, bukan maksimal ya. Jadi yang semester 4, yang sekarang, yang semester 5, 6, 7, 8, silakan bisa ikut ya. Kalau masih ada yang semester 9 ya, kalau tinggal tugas akhir ya silakan ikut ya. Ini intinya supaya nanti tidak bertambah masa studi ya. Ini tentu akan mengefektifkan masa studi ya. Nanti studi yang lain ya nanti bisa dengan pola daring dan sebagainya nanti dengan koordinator prodi ini ya. Jadi ini Mbak Elvira ya. Jadi terkait dengan penempatan ini ya kita perbaiki lebih nyaman nanti di kampus mengajar yang angkatan kedua gitu ya. Itu Mbak Elvira. Oke, baik terima kasih Pak Wagiran, terima kasih juga buat Ica di Palembang yang sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya saya akan beralih ke Pak Ilham dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini ada yang bertanya Pak dari Mayang di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pak. Beliau menanyakan apa sih alasannya, apakah ada alasan khusus
kenapa mahasiswa itu tidak boleh memilih perguruan tinggi tujuannya, Pak. Jadi mungkin beliau ini sudah menargetkan satu universitas tertentu di daerah tertentu ini, Pak. Nah, tapi kenapa harus sistem yang memilih? Apa sebenarnya alasan di balik itu gitu loh, Pak? Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Mbak Elvira dan adik dari Sumatera Utara ya. Jadi tidak usah kecewa karena ini ada dua sistem. Kalau memang adik mempunyai perguruan tinggi favorit yang disenangi, silakan pilih mata kuliahnya. Ya, jadi untuk misalnya Anda misalnya gini, Anda kepengen misalnya berkuliah di Universitas Indonesia, ya tidak, tapi Anda nanti tidak ditempatkan di Universitas Indonesia, tidak apa-apa. Tapi ambil aja mata kuliahnya UI. Nah, ini kan aroma perkuliahan di UI itu kan sudah ada bagi adik-adik sekalian. Nah, mengapa dilakukan seperti itu? Karena begini, kita tidak ingin mahasiswa itu bertumpuk pilihannya di satu perguruan tinggi. Ya, tentu di Indonesia ini kan ada, di program ini ada 380 sekian perguruan tinggi. Nah, di situ ada UGM, UI, ada UI, ada ITB. Nah, kalau semuanya memilih ITB misalnya, wah itu nanti bagaimana itu berkerumun di situ di ITB, tidak mungkin. Jadi untuk adilnya biarlah sistem yang pilihkan. Jadi cukup adik akan berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain untuk menyerap budaya ya dan lingkungan yang berbeda, ruang perjumpaan yang berbeda. Itu saja yang penting. Tetapi kalau Anda mempunyai favorit perguruan tinggi, tidak berarti Anda tidak boleh pilih. Silahkan pilih mata kuliahnya secara daring ya. Jadi itu kira-kira alasannya. Jadi sebetulnya tidak dilarang ya. Kami sudah membukakan semua kesempatan. Hanya mungkin secara fisik Anda tidak bisa memilih, tetapi untuk mata kuliah itu bebas. Itu merdeka Anda memilih mata kuliah apapun dari perguruan tinggi apapun. Begitu jawabannya Mbak Evita. Terima kasih. Baik, Prof. Ilham, ini menarik, ini ada aroma perjumpaan yang berbeda ya. Itu yang tadi saya kutip. Selanjutnya saya akan ke Pak Jun. Ini ada pertanyaan dari Adityana di Universitas Diponegoro, Pak. Jadi beliau ini sudah mengikuti ISMA tahun ini, sudah mendaftar, tetapi tidak lulus. Jadi beliau ini tidak lulus. Beliau mau tanya ini Pak, kira-kira apa sih tips and triknya untuk bisa lulus di ISMA, karena menurut beliau ini memiliki English proficiency yang skornya cukup tinggi, tapi tidak lulus. Nah, seperti itu Pak Junaidi. Mungkin ada tips and triknya nih Pak. Ya, saya kira banyak faktor ya yang menentukan mahasiswa itu bisa lulus atau tidak. Pertama tentu yang standar bahasa Inggrisnya harus baik. Terus terang kami tahun ini Mbak Fira kebingungan memilih karena bagus-bagus semua gitu ya. Tetapi namanya kita kompetisi ya, kita harus memilih yang terbaik dari yang terbaik gitu ya. Jadi itu satu. Terus kedua, saya kira pilihan universitas juga harus dilihat. Jadi misalnya ada universitas yang menerima cuma 3, ya, tetapi yang mendaftar itu puluhan. Nah, tentu yang akan dipilih adalah nilai yang tertinggi. Jadi tipsnya adalah ya di samping meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya, tentunya juga memilih universitas secara lebih tepat ya dipilihnya. Saya kira itu. Tapi untuk tadi siapa namanya? Adityana Pak. Adityana ya, jangan gundah dulu. Nanti tahun depan coba lagi saja. Masih ada kesempatan. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita langsung akan membuka sesi tanya jawab langsung dengan teman-teman yang sudah raise hand di sini ya. Saya akan memilih Mas Nanda Adrian. Oke. Bisa di-unmute Mas? Panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sebutkan Saya namanya, dari universitas mana, dan pertanyaannya ditujukan ke siapa ya? Saya Nanda Ardiansah dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Izin bertanya kepada Bapak Andi Ilham terkait pertukaran pelajar. Kan universitas saya tidak atau belum memenuhi syarat untuk pertukaran pelajar. Nah, saya itu ingin ikut pertukaran pelajar tersebut. Apakah saya bisa mengikuti pertukaran pelajar tersebut dan bagaimana caranya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ilham langsung dijawab. Ini Waduh, beliau banyak ingin sekali ikut ya. tapi universitasnya tidak termasuk di dalam list, tapi masih bisa ikut nggak nih? Dianya bersemangat banget pengen ikut nih Pak. Benar sekali, tapi saya mohon maaf ini sangat disayangkan ini. Saya menghargai antusiasme Anda untuk mengikuti program ini, berarti Anda adalah salah seorang calon pemimpin bangsa masa depan. Tetap jangan berkecil hati. Nah, memang di dalam program ini kalau perguruan tinggi Anda tidak terlibat, tidak mendaftarkan diri mengikuti program ini, ya secara konsekuensi mahasiswanya juga tidak mungkin dilibatkan. Karena bagaimana nanti kontrolnya, bagaimana nanti mata kuliah yang Anda ambil bisa diakuisisi oleh perguruan tinggi asal Anda, itu akan sulit sekali. Jadi mohon kiranya di endorse atau disemangati perguruan tingginya agar ikut mendaftar di program ini karena konsekuensinya kepada mahasiswa. Ya, jadi persyaratan-persyaratan perguruan tinggi memang ada, tetapi itu tidak terlalu berat ya. Yang penting mau ikut gitu. Jadi adik yang tadi ya dari Purwokerto, saya mohon maaf kalau perguruan tinggi Anda tidak mendaftar, dengan sendirinya Anda juga tidak bisa mengikuti program ini. Tetapi saya mengidentifikasi dengan Anda ikut di webinar ini, saya mengidentifikasi bahwa Anda adalah seorang calon pemimpin bangsa yang berintegritas, yang memiliki willing untuk mengetahui keanekaragaman bangsa kita ini. Saya kira begitu ya, Mbak Elvira. Sekali lagi, mudah-mudahan tahun depan perguruan tinggi Anda bisa ikut serta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih ya juga Mas Aulian Hilman. Selanjutnya ini ada Az-Zahra. Silahkan, Az-Zahra, saya unmute. Silahkan. Halo? Oh, ya? Silahkan. Sebentar, belum ada pertanyaan saya. Oh, oke. Oke, saya beralih ke Restu Aulia Kirani. Silahkan ini. Restu Aulia Kirani. Sudah di-unmute? Tidak ada. Saya beralih ke Etria Susanti ya. Bisa nggak? Oke. Silakan. Selamat sore, saya Etria Lumban Kaul dari Universitas Bina Sarana Informatika. Saya mau bertanya kepada Bapak Andi Ilham, bagaimana jika di semester 5 nanti SKS yang ditentukan dari kampus adalah 24 SKS, sedangkan yang diakui oleh kampus Merdeka 22 SKS. Jadi sisa 2 SKS-nya lagi bagaimana, Pak? Terima kasih. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih ya. Jadi adik-adik sekalian ya, jadi ini adalah paket dari program ini 20 SKS ya. Walaupun kampus Anda itu sudah menetapkan bahwa untuk semester 5 misalnya harus menempuh 24 SKS, tetap yang didapatkan dari program ini adalah 20 SKS. Dan kalau memang di kampus Anda itu kritis bahwa harus 24, maka silakan dinegosiasikan dengan perguruan tinggi masing-masingnya asalnya, tetapi ingat ada permen yang mengatakan bahwa mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengambil lebih dari 24 SKS setiap semester. Jadi kalau misalnya ada kebijakan khusus dari perguruan tinggi Anda adalah mengakuisisi 20 SKS dari pertukaran mahasiswa Merdeka dan juga memberi tugas kepada Anda 4 SKS untuk sebagai kewajiban di perguruan tinggi, itu adalah tanggung jawab dari perguruan tinggi Anda ya.
Tetapi Kementerian Ristekdikti hanya mengakui 20 SKS, tetapi sekali lagi perguruan tinggi juga mempunyai otonomi untuk menentukan menilai mahasiswanya sendiri. Saya kira silakan jangan itu menjadi halangan, ya bicara baik-baik dengan ketua prodinya, bicara baik-baik dengan penasihat akademiknya, dan itu pasti ada solusinya. Saya kira demikian Mbak Elvira. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira sudah jelas ya buatnya Mbak yang tadi bertanya. Selanjutnya saya beralih, ini saya sudah menerima pertanyaan dari Abdullah Azam di Universitas Singaperbangsa Karawang. Ini pertanyaannya terkait kampus mengajar ini untuk Pak Wagiran ini Pak. Jadi beliau menyatakan bahwasannya kampus mengajar itu kan akan diselenggarakan angkatan keduanya. Namun mahasiswa itu sebenarnya belum paham benar nih metode mengajar dan belum memiliki kemampuan mengajar yang profesional dan proporsional dari segi materi ajar. Nah, ini apakah dari program kampus mengajar ini sebelum memberangkatkan mahasiswa, sebelum menerjunkan mahasiswa ke sekolah yang berada di daerah 3T itu apakah ada pelatihan khusus barangkali? Mungkin seperti itu yang pertanyaannya Pak Wagiran. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Elvira. Ini ada pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Nah, jadi terkait dengan ini kan nanti di sekolah dasar gitu ya. Lalu ini adik-adik ini kan berasal dari berbagai program studi ya. Lalu nanti bagaimana kalau diminta mengajar dan sebagainya ya. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi nanti di sana kami sampaikan lagi ya, adik-adik, nanti di sekolah dasar maupun di SMP, nanti tugasnya ini membantu mendampingi Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran ya. Jadi tidak akan menggantikan guru mengajar penuh ya. Jadi berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, nanti apa yang bisa didukung ya, misalnya pengembangan bahan ajar. Nah, namun juga demikian nanti adik juga punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada adik-adik siswa ya. Jadi misalnya kalau bidangnya nanti teknik misalnya ya bisa menyampaikan hal yang terkait dengan teknik. Nanti kalau yang terkait dengan psikologi nanti bisa bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri kepada adik-adik dan sebagainya. Yang lainnya nanti adalah adaptasi teknologi ya di sekolah dan juga administrasi manajerial dan juga pengembangan sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Nanti akan meninggalkan apa di sekolah itu ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan untuk modal ini tidak perlu khawatir ya. Sudah kita siapkan paket pelatihannya ya selama 1 minggu ya dari pagi sampai siang. Nanti akan dihadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa ya, baik dari teorinya, konsepnya maupun aplikasinya. Nanti akan diberikan tools-tools sederhana, tools yang aplikatif ya, sehingga nanti begitu masuk ke SD, ke SMP, nanti sudah bisa langsung bergabung ya. Jadi tidak masuk di dunia lain, tapi nanti masuk di dunia impian yang betul-betul akan dijadikan kenyataan ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nanti akan dibekali selama lebih kurang 1 minggu ya. Gitu Mbak Elvira. Baik, jadi sudah jelas ya buat tadi yang bertanya dari Universitas Singaperbangsa Karawang ya, bahwasannya akan ada pembekalan selama 1 minggu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir, program ataupun proses belajar mengajar akan tetap terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya beralih ke pertanyaan yang sudah saya terima juga, ini dari Samuel Aryatama di Politeknik Negeri Jakarta. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Mas Nur Hadi ini terkait magang bersertifikat. Di sini disampaikan bahwasannya salah satu persyaratan magang bersertifikat itu adalah mencantumkan nilai IPK dari semester 1 sampai 4. Oh, saya juga baru tahu nih. Nah, lantas bagaimana jika nilai IPK saya di semester akhir, di semester 4 itu belum keluar sementara batas waktu program untuk pendaftarannya itu sudah mepet. Nah, gimana nih Mas Nur Hadi? Apakah mungkin ada jalan-jalan yang lain? Nah, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Elvira. Mas siapa tadi namanya? Dari Politeknik? Samuel Aryatama. Mas Samuel. Ya, Politeknik Negeri Jakarta. Aku jawab. Yang pertama adalah pada prinsipnya untuk daftar di semua program kampus Merdeka, termasuk
magang dan studi dependen, prinsipnya kita nggak mempersulit. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, sepakatnya itu tuh. Jadi kalau teman-teman mahasiswa sekarang ini semester 4 dan besok Agustus semester 5 itu udah boleh. Tapi kan nilai semester 4 belum keluar, ya yang diupload yang udah keluar aja, yang belum keluar nggak usah diupload begitu. Boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa gitu ya. Dan itu bisa kok, dan udah banyak mahasiswa yang begitu. Gitu Mbak Elvira. Yang kedua adalah banyak nih juga nih pertanyaan Mbak Elvira. Kalau anak politeknik boleh nggak? Ini sekarang udah ribuan yang daftar. Kita udah sinkron dengan teman-teman di Diksi. Jadi di teman-teman Diksi juga udah menganggarkan sekitar 400 mahasiswa untuk ikut program ini. Dan pas ada juga peluang dari 20.000 sekian mahasiswa itu 400-nya dari teman-teman vokasi. Jadi silahkan, boleh banget Mbak Elvira. Oke, berarti tidak ada halangan ya buat teman-teman nih yang mau daftar walaupun belum keluar nih nilai transkrip nilai yang terakhirnya masih tetap bisa daftar. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Sarah di Bandung. Pertanyaannya ditujukan buat Pak Junaidi. Nah, jadi pertanyaannya ini seputar beasiswa, Pak. Apakah kalau misalnya kita mendaftar di ISMA dan sudah terpilih mendapatkan beasiswa ISMA, apakah kita masih perlu membayarkan uang kuliah di universitas asal? Seperti itu, Pak. Saya kira itu, terima kasih ya pertanyaannya. Saya kira itu kebijakan di masing-masing perguruan tinggi ya. Tentunya setiap perguruan tinggi berbeda-beda kebijakannya. Ada yang memberi potongan, ya, ada yang bayar dan lain-lain. Jadi dari sisi sekretariat ISMA sendiri itu kita serahkan ke perguruan tinggi masing-masing. Jadi mungkin adik tadi bisa tanya ya ke perguruan tinggi masing-masing kebijakannya apa. Makasih. Oke, berarti memang itu termasuk dalam kebijakan universitas masing-masing ya, Pak Jun ya. Jadi apakah kita harus tetap membayar uang kuliahnya di semester yang kita mendapatkan kesempatan untuk keluar negeri ataupun tidak, itu nanti bisa ditanyakan lagi mungkin dengan kantor urusan internasional yang ada di universitas teman-teman sekalian. Baik, saya kembali lagi ke room. Ini ada Bastian Hamon. Silahkan Bastian, saya unmute. Bastian. Halo. Malam. Iya, silahkan. Saya terima kasih diberikan. Saya dari Universitas Negeri Manado, nama saya Bastian Lumban Gaul. Jadi saya di sini ingin bertanya kepada Bapak Andi Ilham Mahmud, yaitu Keprogja dari PMM atau Proklamasi Merdeka. Jadi pertanyaan saya Pak, di sini kan saya sebagai mahasiswa beasiswa bidik misi. Nah, jadi apakah kami dari mahasiswa bidik misi itu masih menerima biaya-biaya yang telah tertera di website dari PMM sendiri? Dan selanjutnya adalah bagaimana di situ pada saat pendaftaran itu kami tidak memilih mata kuliah yang telah dibuat di website seperti itu. Terima kasih. Silahkan Pak Ilham, langsung dijawab saja Pak. Baik, terima kasih. Ini tetangga saya dari Manado ya. Jadi selamat malam. Jadi sudah malam di sini. Jadi oke, adik sekalian ya. Jadi yang pertama, peserta yang mendapatkan bantuan pemerintah, apakah itu bidik misi ataupun KIP kuliah atau beasiswa lainnya, kita mengikuti peraturan pemerintah bahwa setiap mahasiswa tidak boleh double funding, tidak boleh mendapatkan dua beasiswa, sumber beasiswa yang untuk kegiatan yang sama. Tetapi jangan khawatir, adik-adik yang di bidik misi tetap boleh ikut, KIP kuliah juga tetap saja mendaftar, hanya nanti mungkin adik tidak akan menerima penggantian UKT, ya, karena UKT Anda sudah dibayarkan oleh bidik misi. Begitu juga mungkin biaya hidup, ya, mungkin tidak dapat lagi biaya hidup karena Anda sudah mendapat bantuan biaya hidup dari bidik misi. Tetapi misalnya seperti pemondokan, asrama, atau tempat kos, tetap Anda akan mendapatkan. Ya, kemudian tiket pesawat PP dan pulsa internet tetap akan dapat ya. Jadi tidak usah dikhawatirkan untuk itu.
Nah, kemudian tadi yang kedua pertanyaannya mengenai tidak memilih mata kuliah di daring. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada tidak sempat tadi memilih mata kuliah daring, silakan ikut saja. Nanti di mana mata kuliah, di mana Anda nanti ditempatkan, di perguruan tinggi mana Anda ditempatkan nanti, ambil saja 20 SKS di sana semuanya ya, secara luring, sehingga Anda benar-benar total bertukar tempat dengan perguruan tinggi penerima Anda. Jadi tidak masalah. Saya kira begitu Mbak Elvira. Mudah-mudahan sudah dimengerti ada yang bertanya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ilham atas jawabannya. Saya beralih lagi, ini saya melihat ada yang namanya sama dengan saya. Ini Elvira Nadia. Silahkan, Elvira Nadia. Saya unmute. Silakan. Bapak. Oke. Maaf ini saya nggak bisa mengaktifkan kamera karena terkendala sinyal. Oke. Silakan. Saya izin bertanya Pak. Iya untuk Pak Ilham. Pada skema kedua Pak, apakah MK wajib dari kampus itu harus diambil secara daring melalui web MBKM ya Pak? Karena dari MK wajib di jurusan saya itu ada beberapa mata kuliah yang tidak tersedia Pak di web MBKM. Gitu Pak. Terima kasih. Ya, Baik. silakan Pak Ilham lagi. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Jadi ada mata kuliah wajib di perguruan tinggi asal saya yang saya harus ambil, sedangkan mata kuliah itu tidak tersedia di MBKM. Ya, benar. Jadi silahkan nanti berkomunikasi dengan penasihat akademik di kampus asalnya, bagaimana cara Anda untuk mengakses mata kuliah wajib itu, ya, dengan skema kedua. Apakah nanti kalau tidak ada di MBKM, kalau ada di MBKM, alhamdulillah bisa diikuti di MBKM. Tapi kalau memang tidak ada di MBKM, apakah misalnya nanti bisa ditempuh dengan cara menggunakan LMS atau siakat dari perguruan tinggi asal Anda, silakan. Tetapi itu semuanya sekali lagi saya kembalikan, tanggung jawab pengambilan mata kuliah itu berada di ketua prodi Anda, ya. Jadi Anda harus berkonsultasi dengan ketua prodi sebelum pergi bahwa ada 10 SKS saya ambil di sini Pak, mohon saya disiapkan siakatnya, mohon saya disiapkan nanti perkuliahan daringnya menggunakan LMS kampus. Ya, jadi silakan, tidak ada halangan untuk itu. Demikian, Mbak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Ini sekarang saya beralih ke Pak Wagiran lagi. Ini barusan saya mengambil pertanyaan dari kolom chat. Ada yang bertanya, Pak Wagiran, apakah kami yang berasal dari prodi yang belum terakreditasi B bisa mendaftar dalam kampus mengajar? Karena dalam syarat yang disosialisasikan tertulis bahwa akreditasi prodi minimal B. Namun dalam postingan di Instagram, kampus mengajar tidak tertera persyaratan bahwasannya akreditasi prodi minimal B. Nah, ini yang benar yang mana Pak? Kira-kira begitu mungkin Pak Wagiran. Silakan Pak. Ya, baik Mbak Ega. Ini pertanyaan dari mana ini? Universitas mana Mbak Evira ini? Universitas Duta Bangsa Surakarta, Pak. Surakarta. Baik, tadi adik-adik semuanya, ini persyaratan ya. Jadi untuk institusi ya, untuk kampus ini terakreditasi ya, terakreditasi saja. Tapi untuk program studi ini terakreditasi minimal B atau baik sekali. Ya. Tapi tadi memang dari sosialisasi yang tadi, terutama di kampus-kampus wilayah timur juga, tadi ada banyak sekali antusias dari adik-adik dari prodi yang terakreditasi C ya. Ini sedang kita diskusikan dengan pimpinan ya malam ini. Mengingat begitu tingginya antusias, ini sedang kita konsultasikan ya, sehingga bisa ditunggu nanti kalau memang direstui nanti akan kita sampaikan perubahan dari ini ya. Tapi sementara ini masih prodi yang terakreditasi B ya. Untuk yang update nanti akan kami sampaikan ya setelah konsultasi dengan pimpinan di sore ini gitu ya. Ya, intinya tetap semangat ya adik-adik semuanya. Mudah-mudahan nanti ada kabar bagus gitu ya. Baik, gitu Mbak Elvira. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian. Sepertinya kita harus mengakhiri dan menyudahi acara kita di sore hari ini. Karena ini sudah tidak sore lagi di bagian timur, di wilayah timur ini sudah malam. Baik, sebelumnya saya mintakan mungkin untuk sebagai closing statement dari masing-masing Ketua Supokja,
Kita mulai dari Mas Nur Hadi, mungkin silakan Mas Nur Hadi untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Elvira dan teman-teman para mahasiswa semuanya. Peluang udah ada di depan mata. Baik magang dan studi independen bersertifikat, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa dalam negeri, dan ISMA di tahun yang akan datang. Banyak, beragam banget peluangnya. Tinggal teman-teman berani dan bersiap. Gitu ya. Berani dan bersiap itu ada dalam diri teman-teman. Kalau peluang udah dibantu sama Kemendikbud, oleh dosen-dosen kalian, udah disupport. Tinggal keberanian dan kesiapan ada di tangan teman-teman semuanya. Karena kesuksesan adalah titik temu terindah antara peluang, keberanian, dan persiapan. Terima kasih Mbak Elvira dan teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Mas Nur Hadi. Saya beralih ke Pak Junaidi. Silahkan Pak Junaidi. Terima kasih Mbak Fira. Adik-adik mahasiswa, tetap semangat, persiapkan diri, siapkan paspor, siapkan mimpi, daftar tahun depan. Siapkan paspor dari sekarang juga Pak ya. Oke, menarik sekali. Baik, beralih lagi saya ke Pak Wagiran. Silahkan Pak Wagiran. Ya, baik, makasih Mbak Elvira. Jadi adik-adik ini dari rangkaian ya program-program di kampus Merdeka, termasuk kampus mengajar ini ya, dan program yang lain ini intinya adalah memang untuk mahasiswa ya. Jadi betul-betul untuk mengembangkan mahasiswa Indonesia. Ya, jadi untuk apa lagi ya? Jadi silahkan tidak ragu-ragu bergabung ya. Semua ini demi mahasiswa dan juga persyaratan ini kita buat semudah mungkin. Tidak ada yang sulit ya untuk mendaftar, mengikuti dan menyelesaikan program ya. Sudah ada buktinya. Intinya adalah kapan lagi mahasiswa Indonesia membuat sejarah ya. Kapan lagi kalau tidak sekarang ya. Kami tunggu. Masih ada kesempatan, segera ya, ajak teman-teman dan juga ajak Bapak Ibu dosen untuk turut bergabung dalam program Kampus Merdeka dan juga Kampus Mengajar ya. Terima kasih Pak Elvira. Terima kasih Pak Wagiran. Terakhir Pak Ilham dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Silakan Pak Ilham. Baik, terima kasih Mbak Elvira. Selamat malam untuk adik-adik yang ada di Maluku, Papua ya. Sudah jam 8 malam, masih tetap semangat. Jadi pesan saya adalah perhatikan website, terus membuka website dari Pertukaran Mahasiswa Merdeka dan Kampus Merdeka Merdeka Belajar setiap hari, ikuti setiap perkembangan ya. Apa yang terjadi di sana, jangan lupa persiapkan persyaratan yang diminta. Walaupun hari ini belum diminta, tetapi persyaratan yang akan diminta di kemudian hari segera disiapkan dan segera menguploadnya. Dan bagi adik-adik yang sudah mendaftar, tetapi sampai saat ini belum mempermanenkan pendaftarannya, permintaan saya silahkan dipermanenkan segera dalam 3 hari ke depan, ya. Jadi silahkan dipermanenkan pendaftarannya dalam 3 hari ke depan. Bagi yang masih draft, ya saya melihat masih ada yang draft, silahkan segera dalam 3 hari ini mempermanenkan pendaftarannya. Saya kira itu aja Mbak Elvira. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua. Terima kasih Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, telah kita dengarkan bersama keempat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah didesain seapik mungkin untuk teman-teman mahasiswa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengikuti program-program tersebut karena sekali lagi akan saya rangkumkan bahwasannya program yang disediakan ini semuanya adalah gratis, mulai dari berbagi ilmu di daerah 3T, bertukar sementara untuk belajar, merajut pengalaman dan bertukar sementara antar pulau di Indonesia, kerja praktek magang di perusahaan ternama tentunya dengan teknologi yang sangat baik, serta belajar dan mengenal negara lain, explore the world through education. Ya, jadi buat teman-teman sekalian tetap simak dan pantengin media sosialnya kita dari Kemdikbud, ada di Instagramnya kita juga ada, di Twitter juga ada. Jangan sampai ada informasi yang terlewat, jangan sampai ada informasi yang tidak diperoleh oleh teman-teman sekalian. Saya akan kembali lagi ke Prof. Aris. Apakah Prof. Aris masih monitor di sini? Mungkin akan ada yang ingin disampaikan sebagai penutup di acara ini, Prof. Aris.
Sepertinya beliau tidak ada di sini. Baik, saya kembalikan lagi ke Mas Rizal. Silakan Mas Rizal. Sebelum saya tutup Baik, acaranya. terima kasih Mbak. Diucapkan kepada semua dan Pak Ilham, Pak Nur Hadi, Pak Wagiran, Pak Junaidi, maupun Pak Aris, maupun Pak Wawan yang belum sempat hadir. Semoga adik-adik banyak yang ikut mendaftar lah. Saya mungkin Mbak Elvira maupun bapak-bapak di sini. Begitu pula saya juga pengen lagi S1 seperti itu. Tapi sayang banget gitu kan kita terbentur dengan waktu juga seperti itu. Makanya dari adik-adik yang masih semester 2, 4, 6, ayolah kita sama-sama. Ini bukan berbicara mengenai menyukseskan program Kemendikbud, tapi ini berbicara mengenai menyukseskan program SDM unggul maupun Indonesia Maju. Yang mana kita hanya bisa memfasilitasi adik-adik mau enggak atau adik-adik untuk bisa mewujudkan SDM unggul maupun terwujudnya Indonesia Maju itu tergantung adik-adik semua. Itu saja Mbak Elvira, terima kasih dan bisa ditutup udah adan di sini. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Hidup adalah tentang keberanian, berani menghadapi tantangan untuk memajukan Indonesia melalui kebulatan tekad dan semangat pantang surut. Teruntuk teman-teman mahasiswa Indonesia, jelajahilah Nusantara, rajut cerita, raih mimpi dan langkahkan pikiranmu hingga ke pelosok dunia dan jangan pernah takut untuk berkelana. Karena hanya dengan itu kita bisa mengerti kehidupan dan menyatu dengannya. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari semua pihak sehingga acara ini berlangsung dengan lancar. Salam sehat, tetap semangat dan terus berkarya untuk pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Semua, makasih Mbak Fira. Waalaikumsalam Mbak Elvira, Pak Andi, Pak Junaidi, Pak Wagiran. Terima kasih Kang Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, semuanya. Terima kasih.